Saya bilang sama ibu saya, hari itu saya mau mangkat ke gunung. Ibu saya sempat ngomong, ini perasaan ibu kok nggak enak ya? Biasanya kalau kamu naik ke hutan itu perasaan ibu biasa aja. Kamu hati-hati aja ya, kata ibu saya. Iya bu. Saya berpikirnya positif-positif aja bang. Udah saya berangkat tuh, saya berangkat dari rumah jam 3. Saya ngomong sama teman saya nih, kita harus nyampe jam 6. Kita jalan agak cepat. Pas masuk ke hutan bang, itu kita udah ada firasat aneh juga bang. Teman saya ngelihat di depan. Bro, tunggu bro. Ada apa? Kok berhenti? Barusan kayak anak kecil kayaknya. Yang bener kamu? Iya beneran. Saya lihat ke sana. Biarinlah kata saya. Namanya juga kan di hutan. Udah biarin. Nah kita jalan lagi bang. Pas kita jalan adalah 10 meter dari pas tadi kita dilihat anak kecil itu ada suara orang teriak bang, cewek di bawah. Kamu dengar nggak? Iya kata saya. Kayaknya di bawah. Teman saya tuh penasaran, pengen lihat. Udah kita lihat tuh ke bawah. Barangkali ada orang tersesat. Soalnya kan ini kan hutan. Ya udah, saya lihat bang ke bawah. Pas saya lihat ke bawah itu nggak ada siapa-siapa bang. Coba ke bawah lagi, kita ke bawah lagi bang. Itu nggak ada. Ya udah kita balik lagi. Kita udah nyampe di pintu 2 itu 9:30. Nah saya nanya sama teman saya nih, gimana? Sekarang kita mau langsung ke sungai, kita mancing, apa kita gimana? Kata teman saya gini, ya udah sekarang kita sini aja dulu, kita rehat aja. Saya cari itu tempat-tempat yang agak-agak datar dikit kan, buat bikin kemah-kemah kecil gitu, buat bikin tenda-tenda gitu. Pas saya nemu, saya beres-beres, saya pasang-pasang kayak terpal-terpal kecil gitu sama teman saya. Kita beres, kita duduk. Nah, teman saya ngomong, bro tunggu dulu bentar aja, saya mau ke bawah dulu. Mau apa? Nggak enak perut nih, BAB nih, mau BAB. Udah nggak apa-apa. Ada ke bawah bang. Saya tunggu itu hampir setengah jam bang, dia nggak balik lagi. Makin lama bang, udah hampir 1 jam dia tetap nggak balik bang. Saya liatin ke bawah, dia lagi baring bang. Kamu kenapa? Kata saya. Aduh bro, saya jatuh. Saya lihat kaki itu berdarah bang. Ya kita ke atas bang. Kita ke atas ke tempat tadi kita pertama bikin tenda itu. Kita mau jalan, mau kembali ke jalan utama kita tadi, itu jalan yang tadi kita masuk itu nggak ada bang. Ini jalan kemana? Ini nggak ada kata saya. Ini kok semak-semak. Kata si Mo gini, udah naik kita ke atas. Di situ nemu bang jalan. Ya udahlah kita coba bang tuh jalan tuh. Hampir 15 menit lah. Kita jalan, itu nembusnya ke situ lagi bang. Ke tempat yang tadi. Ini ke sini lagi ya. Coba sekali lagi bang. Kita jalan lagi tuh. Tetap bang ke situ lagi. Bro, kita ke bawah aja. Ini nggak benar. Ini. Udah kita ke bawah bang. Kita ke bawah. Pas kita ke bawah, itu posisi kita lihat anak kecil yang tadi pas pertama kita masuk. Dia kayak nyalip bang, jalan cepat. Otomatis saya kaget. Astagfirullahaladzim. Teman saya juga lihat. Ya Allah, itu tuyul katanya. Ya udah, kita terusin aja ke bawah. Yang penting kita bisa keluar dari tebing ini katanya. Itu kan tebing. Yeah. Nah kita ke pinggir sungai. Pas kita nyampe ke pinggir sungai itu si bocah ada lagi bang. Dia posisinya kayak Spiderman bang, merangkak ke atas ke pohon. Itu dari pohon itu ke bawah turun lagi bang. Posisinya itu kepala di bawah. Ini lagi. Di situ saya lemes bang. Saya lemes. Teman saya tuh bengong aja kayak gini. Dia diam aja. Dia langsung pingsan bang. Si Mo. Iya itu, si Mo tuh langsung pingsan. Astagfirullahaladzim, teman saya pingsan. Pas saya lihat lagi ke si cowok itu yang anak kecil itu bang ya, yang merangkak itu, yang kayak Spiderman itu udah nggak ada bang, itu udah hilang. Saya bangunin, mau sadar, kamu sadar kata saya. Dia tetap bang, nggak sadar. Saya inisiatif nih, pakai air lah. Saya cuci itu bang mukanya tuh, saya siram. Atau teman saya bangun bang, dia kayak pamer ya, kayak gini nih. Dia langsung nunduk gini. Dia nangis bang. Suaranya itu suara cewek. Saya kaget bang. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa? Dia pegangin perut bang. Jangan tinggalin saya. Saya pengen pulang. Saya kedinginan di sini. Perut saya sakit. Saya bingung bang. Ini kesurupan apa gimana?
Cuman suaranya itu suara cewek. Oh. Suara cewek bang. Di situ saya semakin bingung bang. Aduh gimana nih ya? Ya udah saya pegang bang. Musadar. Astagfirullahaladzim. Ya dia lemas bang. Dia lemas. Dia pingsan lagi bang tuh. Saya bingung tuh. Aduh ya Allah kok kayak gini nih kejadiannya. Aduh gimana? Ya akhirnya saya berdoa, terus saya kasih siram lagi bang tuh mukanya, dia bangun. Cuman bangun yang sekarang itu bangun beneran, dia tuh sadar nggak kayak tadi. Ini. Saya tanya, kamu udah sadar? Sekarang kamu, ini coba lihat saya, kamu kena nggak? Iya. Nah dia napasnya udah kayak gimana bang, kayak yang capek gitu. Kamu tadi kesurupan kata saya. Kamu tuh kesurupan. Saya nggak tahu katanya. Itu gimana? Saya tuh pas lihat tadi anak kecil turun dari pohon itu, udahlah saya nggak ingat lagi kata dia. Nah, kita ke bawah lagi, waktu semakin bawah tuh bang posisi itu semakin bawah. Kita semakin bawah, udah jalan lagi. Kita pas jalan lagi bang, di situ kita ngedenger suara yang nangis bang. Yang nangis itu suaranya merintih banget bang, kayak orang cewek itu kesakitan. Kita diam di situ. Pas di situ. Itu kayak ada orang yang jalan bang, cuman kayak di atas air. Kita lihat lagi bang, itu cewek. Dia tuh berdiri bang, dia duduk aja kayak gini. Kita bengong bang, ini manusia apa bukan? Mau coba lihat itu. Pas kita lagi nunjuk itu bang, saya nunjuk, itu hilang bang. Itu hilang lagi. Astagfirullahaladzim. Nah teman saya ngomong, bro, pokoknya udahlah jangan dibiarkanlah kayak gitu. Kita jalan aja. Apapun keadaannya kita jalan. Kita jalan bang. Terus kita jalan. Ya kita nyebrang nih bang. Nyebrang sungai. Hampir setengah jam lah kita jalan arah ke utara. Itu bang balik lagi nembusnya ke situ lagi bang. Kok kesini lagi kata saya. Ini gimana? Perasaan saya itu jalan udah jauh bang. Kok ini kesini lagi? Udahlah. Ini gak bener. Kita tersesat kata saya. Aduh bro, terus gimana? Yaudah kita diam aja, kita nunggu pagi, kata saya. Itu atau kenapa ini perut saya kok sakit terus katanya. Saya pengen lagi ke air. Udah saya antarin bang. Saya tunggu, ya udah beres, kita balik lagi bang. Pas kita balik lagi ke atas, itu jalan kita gak ada bang. Oh kita cari bang, kita cari. Tetap gak ada bang, gak nemu. Ya Allah ini kok kayak gini kata saya. Ini ada apa? Kok kayak gini? Nah, bro, ada apa tuh lihat? Itu si cewek ada lagi bang. Oh. Posisinya dia tuh jaraknya kira-kira 5 meter dari kita. Kayak berjalan ke satu semak yang memang semak itu sering suara ada tangisan di situ bang. Situ saya penasaran. Mau coba kita lihat, jangan katanya. Takut? Enggak soalnya barangkali petunjuk juga. Udah kita jalan nih bang nih. Posisi semak itu seberang sungai. Nah kita nyebrang lagi bang. Di situ bang saya nemu mayat. Pegang senter, saya mau foto dulu. Buat apa kata dia? Enggak, ntar buat dokumentasi, buat bukti juga kalau kita nemu sosok cewek itu dengan keadaan seperti itu kata. Nah di situ, bro gimana nih? Kita gak nemu jalan, tas kita juga gak tahu di mana, tas kita nemu kayak gini. Nih kalau diceritain orang lain gak bakalan percaya kata dia. Udah sekarang gini aja, kita simpan dulu mayat di sini, kita tetap cari jalur. Apapun keadaan kita mesti keluar. Kita terus bang cari jalur lagi. Setidaknya saya nemu tas saya bang. Kan makanan saya itu di atas kan bang. Udah kita cari lagi tetap kita gak nemu. Itu mungkin bang hampir 8 putaran lah kita muter-muter di situ. Saya udah capek bang. Saya lihat jam, itu jam 2:30 bang. Besok kalau kita nemu jalan udah kita pulang. Gak usah diterusin. Iya kata dia, lagian juga kaki saya udah sakit. Mungkin kita kayak gini hanya untuk diambil hikmahnya aja kata saya. Kalau kita nggak tersesat, mungkin kita nggak nemukan mayat ini kata saya gitu. Tapi kan masalahnya bro, kita juga pengen pulang. Gimana caranya? Ya udah kita nunggu besok aja kata saya. Ya di situ saya sambil ngobrol-ngobrol sama teman saya sambil ngeliatin mayat itu juga bang. Jam 4 itu ada suara yang nangis lagi bang. Lama-lama itu suara yang nangis itu semakin lama semakin dekat bang. Itu posisi di atas pohon, dia ngeliatin kita bang. Itu bang saya kaki nggak bisa berdiri, lemas saya di situ, lemas. Ya Allah, itu apa? Pas saya lihat lagi itu udah nggak ada. Nah singkat waktu, itu waktu udah pagi lah.
setengah 6 itu kan udah mulai kelihatan bang ya. Aneh juga ya, kita seumur hidup baru nemuin kayak gini, kata dia. Ya sama saya juga. Ya udah sekarang gini aja, kata saya, mau ini mayat kita di sini dulu, kita cari jalur, kita cari jalan, minimal kita ada jalan dulu untuk keluar dari sini. Ya kita lanjut lagi bang. Lanjut, perasaan saya hampir setengah hari itu bang tuh. Saya buka jalur ke semua arah bang saya. Tetap itu saya kembali ke situ lagi, ke situ lagi. Muter-muter. Muter terus. Di situ bang, teman saya udah nangis. Mana waktu udah mau sore lagi bang, kita udah nggak makan. Di situ saya bingung bang. Ya udah saya sholat dulu bang. Itu depan asar bang ya, saya sholat dulu. Teman saya ngomong, saya lapar katanya. Saya juga sama lapar kata saya. Terus gimana? Ya sekarang kita cari-cari aja ada daunan, kita makan. Dia ngomong, coba kita ke sungai, kita cari kayak keong-keong gitu kan, kayak keong gitu, kayak siput ya, kita bakar. Mau gimana? Saya udah pasrah kata dia, saya udah pasrah. Kita udah coba ke setiap sudut, utara, barat, selatan, tetap kita pulangnya ke sini lagi. Udahlah, saya mau ngomong sama mayatnya. Kamu orang gila aja. Enggak, saya mau pengen nadar aja kata saya. Saya pengen ngomong bang. Saya samperin tuh mayat, saya ngomong bang, teh kata saya, jangan gini lah. Saya minta jangan gini. Bukannya saya nuduh sama teteh, cuman saya juga mengerti, saya juga paham. Ini yakin ada keterlibatan juga sama teteh kata saya. Saya janji ketika saya udah nemu jalan, saya janji saya akan bawa teteh pulang kata saya. Itu janji saya. Teman saya ngomong, bro, kayaknya kita mati sekarang. Kalau kita hidup, kita mesti bareng hidup kata saya. Kita ke hutan berdua, kita juga mesti pulang berdua. Kalau kamu mati di sini, saya juga mati di sini kata saya. Kita sama-sama di sini tersesat. Dia nangis bang, dia nangis. Udah, kamu jangan nangis, kamu cowok. Di situ jam 1:30, teman saya tuh ketiduran. Pas saya lagi ngelamun gini bang, di atas ada suara yang ketawa bang. Dia duduk gini kan di atas pohon, dia ngeliatin kita ke bawah bang. Kayak terbang. Ada yang nyamperin bang ke mayat si cewek tadi bang. Di situ dia berdiri, ini kepalanya ini bang kayak mau copot, nengok ke kita gitu kayak gimana ya? Kayak mau copot gitu. Di situ udah saya merem bang, saya merem kayak gini, saya udah nggak mau lihat lagi. Tuh hilang, teman saya tidur bang dia, saya mah enggak. Saya lihat kondisi teman saya bang, itu pucat pasi bang, itu benar-benar udah pucat. Mbak tunggu di sini ya, kalau saya nemu jalan, saya pasti ambil mbak, saya bawa mbak pulang. Belum saya mangkat tuh, saya kasih tutup dulu bang, saya benerin dulu, saya rapiin dulu di situ. Saya jalan sama teman saya. Kita ambil jalan selatan. Pas kita turun bang, jalan selatan itu ada jalan cabang kayak gini bang. Kemarin saya bolak-balik ke situ nggak ada bang. Pas kita masuk ke kiri, itu ada jembatan. Pas kita lewat, kita jalan lagi, kita naik. Pas kita nyampe di atas tebing, itu pintu 3 bang. Lapar saya udah nggak kerasa bang ya. Saking senangnya gitu kan. Teman saya juga, ya udah kita pulang. Apa kita mau cari dulu tas? Udah nggak lah, kata dia, kita pulang aja. Gampang, kalau kita udah pulang ke rumah, kita baru ambil, soalnya saya udah gak kuat katanya. Pas kita jalan itu hampir 2,5 jam. Kita pas mau nyampe ke perbatasan hutan, dari kejauhan itu saya ngelihat banyak orang bang. Itu banyak orang di depan. Mungkin keluarga kita, teman-teman nyari kita di hutan, kata dia. Udah kita samperin bang. Wah ini dia katanya, udah ketemu nih. Nah di situ tas saya ada bang. Terus sekarang kamu dari mana sebenarnya? Saya ceritain tuh mayat tuh, saya ketemu mayat. Udah sekarang gini aja. Ya udah saya balik lagi bang. Saya udah janji juga sama mayat, kalau saya udah nemu jalan saya akan bawa dia gitu kan. Jalan lagi bang. Saya nyampe tuh mayat. Habis itu dievakuasi lah bang. Kata kepala desa ngomong kayak saya gini, ini harus dibawa ke rumah sakit, diotopsi, ini urusannya polisi katanya. Masalahnya kamu bakal jadi saksi. Ya udah nggak apa-apa kata saya gitu. Saya capek, saya pengen pulang. Ya saya pulang. Cuma itu tetangga-tetangga pada berdatangan ke rumah, nanya gimana kronologisnya, gimana cerita awalnya. Udahlah saya jelasin. Sampai jam 10 malam itu tetangga-tetangga barulah pada pulang.
Dari situ saya mulai istirahat, saya masuk kamar, saya tidur. Nah, di situ pertama ada yang ketok-ketok jendela, Bang. Itu siapa, kata saya? Apa mungkin tetangga apa teman saya kesini? Saya biarin, Bang. Saya biarin, itu ketuk-ketuk lagi. Saya penasaran, saya lihat. Pas saya buka jendela, itu si cewek, si perempuan itu ada, Bang, di situ.